Informasi dari Pilkada serentak, Saudara, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menutup pendaftaran permohonan perkara Pilkada serentak tahun 2024 khusus untuk Jakarta. Dan kini sudah ada 274 permohonan perkara yang sudah terdaftar di MK. Hingga Rabu tengah malam, 274 permohonan gugatan sengketa Pilkada terdaftar untuk 3 tingkat pemilihan, yakni Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Perkara gugatan pilkada didaftarkan secara online maupun datang langsung ke MK. Sementara pendaftaran gugatan sengketa Pilkada Jakarta telah ditutup. Seperti diketahui, batas waktu gugatan sengketa pilkada adalah 3 hari sejak KPU daerah menetapkan hasil perolehan suara pilkada. Mengantisipasi daerah lain yang belum mengumumkan hasil pilkada, MK masih membuka pendaftaran hingga 18 Desember 2024. MK kini bersiap untuk memproses seluruh perkara yang telah terdaftar, mulai dari verifikasi hingga pencatatan dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik sebelum memasuki tahap persidangan. Hingga Rabu pukul 23:59 waktu Indonesia Barat, jumlah total permohonan perkara Pilkada serentak tahun 2024 yang sudah masuk ke MK sebanyak 274 perkara, yakni 15 perkara tingkat provinsi atau pemilihan gubernur, 212 perkara tingkat kabupaten atau pemilihan bupati, dan 47 tingkat kota atau pemilihan wali kota. Informasi terkini terkait permohonan gugatan hasil pilkada akan disampaikan jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Audrey, selamat pagi. Sudah ada berapa yang mengajukan gugatan dan rata-rata apa saja materi permohonannya? Selamat pagi Mario dan juga saudara. Untuk sampai pada pagi hari ini, kalau kami pantau dari website Mahkamah Konstitusi RI, ini sudah ada sebanyak 275 gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, di mana yang paling banyak ini memang berasal dari tingkat wilayah kabupaten, atau ada sebanyak 213 gugatan yang masuk ke MK. Dan yang paling terakhir kalau kami lihat gugatan yang masuk ini ada dari tingkat provinsi, dari wilayah Kalimantan Tengah, yang masuk sekitar hari Rabu kemarin pada pukul 11:30 malam kurang lebih. Dan kalau kita lihat selain tingkat wilayah kabupaten, ini untuk tingkat kota sendiri ada sebanyak 47 gugatan yang masuk. Dan juga untuk tingkat provinsi ada sebanyak 15 gugatan yang masuk. Dan terkait dengan materi apa saja yang menjadi materi gugatan atau berkas yang dibawa oleh para masing-masing paslon yang mengajukan gugatannya begitu ke Mahkamah Konstitusi, ini rata-rata adalah terkait dengan sengketa perselisihan hasil pilkada yang kemarin sudah berlangsung, yang rata-rata ini mempertanyakan hasil rekapitulasi dari suara. Dan juga mungkin yang menjadi pertanyaan kita sampai pada hari ini adalah dari wilayah Jakarta sendiri, yang kita ketahui dari kubu Ridwan Kamil Suswono, begitu juga dengan Darmakun yang kemarin ini sebenarnya sudah menyiapkan berbagai macam berkas yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Namun memang sampai pada malam kemarin dari wilayah Jakarta sendiri ini belum ada sama sekali gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Dan seperti kita ketahui bersama dari MK sendiri ini membuka antisipasinya, karena sampai pada pagi hari ini masih ada gugatan-gugatan yang masuk dari beberapa daerah, namun dari Jakarta sendiri memang belum ada yang masuk. Dan MK sendiri ini sudah mengantisipasi hingga tanggal 18 Desember nanti untuk sekiranya masih ada pihak yang merasa ingin mengajukan gugatannya kepada Mahkamah Konstitusi, ini masih terus dibuka hingga tanggal 18 Desember. Mario. Ya Audrey, seperti Anda sudah sampaikan bahwa hingga 23:59 pada malam tadi, hingga kemarin Pilkada Jakarta, gugatan hasil sengketa Pilkada Jakarta, pasangan yang ingin menggugat belum mendaftarkan atau tidak mendaftarkan. Dan pertanyaannya selanjutnya, apakah sampai saat ini tahapannya memang betul-betul sudah ditutup untuk Pilkada Jakarta, dalam arti bahwa ada paslon yang ingin menggugat dan juga sudah tidak boleh, atau bagaimana sebenarnya? Ya Mario, kita ketahui untuk batas sendiri adalah 3 hari setelah
KPU Jakarta ini mengumumkan atau menetapkan dari hasil rekapitulasi. Namun kita ketahui sampai malam kemarin dari paslon 01 ataupun 02 ini sebenarnya mereka sudah mempersiapkan berkas, namun memang tidak diketahui apa yang menjadi kendala sehingga kedua paslon ini tidak mengajukan daftar permohonannya ke Mahkamah Konstitusi. Karena kalau kita lihat dari kubu Ridwan Kamil Suswono ini sempat menyebut bahwa mereka sudah mempersiapkan berkas hingga 97% kesiapannya. Mereka juga sudah melakukan konsultasi kepada pihak MK terkait dengan bukti-bukti yang akan dibawa seperti bentuk foto, video, dan dokumen-dokumen lainnya. Dan bahkan dari tim kuasa hukum Ridho sendiri ini mengetahui bahwa batasnya adalah hingga Rabu pukul 23.59. Memang ketika kami bertanya pada saat itu, mereka sendiri belum bisa memastikan di hari apa akan mengajukan permohonannya. Namun sampai tenggat waktu kemarin dari Ridwan Kamil Suswono, pihak kuasa hukumnya ini belum ada sama sekali datang ke Mahkamah Konstitusi ataupun mengajukan permohonan secara online. Karena dari websitenya sendiri ini belum ada sama sekali bentuk permohonan yang ada dari wilayah Jakarta. Meskipun sudah dikatakan 97% berkas yang sudah dipersiapkan, namun dari kami sudah sempat menghubungi juga kepada tim kuasa hukum, ini memang mereka menyatakan masih menunggu arahan dari ketua tim pemenangannya atau Riza Patria. Yang tentu kita belum mengetahui apa alasannya, kami masih mencoba terus mengkonfirmasi apa yang membuat mereka membatalkan begitu atau tidak mengajukan permohonannya hingga tenggat waktu kemarin. Begitu juga dengan kubu dari paslon 02 Darmakun yang kita ketahui ini juga sebenarnya sudah mempersiapkan berbagai bentuk buktinya untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi karena juga mereka ini mempermasalahkan terkait dengan partisipasi masyarakat yang kurang lebih sama dengan yang akan diajukan oleh paslon Ridho terkait dengan partisipasi masyarakat, lalu juga dengan kecurangan-kecurangan pilkada yang ada. Namun kami masih terus mencoba mengkonfirmasi kepada kedua paslon ini di wilayah Jakarta apa yang menjadi kendala mereka sehingga tidak mengajukan gugatannya ke Mahkamah Konstitusi hingga tenggat waktu kemarin. Mario.